Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nawawi. Saya salah satu dosen di Universitas Manalawaluya, tepatnya di Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse. Ya, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana salah satu mata kuliah yang saya sering ampuh, yaitu mata kuliah manajemen keperawatan. Ya, sebelumnya S1 saya adalah S1 keperawatan, kemudian saya mengambil profesi nurse, dan S2 saya manajemen kesehatan masyarakat, konsentrasi manajemen administrasi rumah sakit. Ya. Oke, pada mata kuliah untuk manajemen keperawatan, di sini kebetulan saya sendiri koordinator mata kuliah manajemen keperawatan. Di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah ada 5 untuk manajemen keperawatan. Yang pertama adalah mampu membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan asuhan perawatan. Yang kedua, capaian kedua adalah mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi dan pelayanan. Yang capaian ketiga adalah mampu merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Yang keempat adalah mampu memainkan peran dan proses conference dan timbang tema sesuai konsep manajemen. Yang kelima adalah mampu merencanakan penyelesaian konflik dan pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang rawat. Ya. Terus yang selanjutnya adalah untuk sub pokok atau sub kemampuan yang akhir yang direncanakan atau sub CPMK-nya ada 12 CPMK yang akan dicapai untuk mahasiswa S1 keperawatan. Ya, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang cara memahami tentang manajemen keperawatan dan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Di sini nanti untuk bahan atau materi pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar manajemen keperawatan. Yang satu adalah menjelaskan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. 2 adalah menjelaskan perencanaan dan pengarahan, koordinasi dan pengawasan. 3 adalah menjelaskan program pokok pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang keempat adalah menjelaskan ekonomi pelayanan kesehatan. Yang kelima adalah pengertian pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Terus yang keenam adalah mengetahui adanya perubahan budaya organisasi. 7 menyebutkan prinsip dasar orientasi rumah sakit. 8 adalah mampu menyebutkan konsep dasar organisasi. 9 adalah menyebutkan definisi rumah sakit. 10 adalah menyebutkan sifat dan bentuk organisasi mudah beroperasi. 11 adalah menyebutkan unsur-unsur pokok organisasi. 12 adalah menyebutkan ciri-ciri organisasi yang baik. Terus untuk sub CPMK-nya yang ke pertemuan ke-5 dan ke-6, di sini mahasiswa mampu memahami kepemimpinan secara umum dan beban kerja perawat dan kualifikasi pasien di ruang rawat, di ruang perawatan di rumah sakit. Di sini akan nanti bahan kajiannya ada beberapa ini. Yang pertama adalah mampu menyebutkan definisi dari kepemimpinan. Yang kedua adalah menyebutkan tipe-tipe kepemimpinan dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah memberikan contoh kepemimpinan dalam satu organisasi. Yang keempat adalah menyebutkan definisi dari beban kerja perawat yang ada di rumah sakit. Yang kelima adalah memahami beratnya beban kerja perawat
Yang keenam adalah menyebutkan kualifikasi pasien berdasarkan beratnya beban kerja perawat. Ya, untuk pertemuan ketujuh, ya, di sini mahasiswa mampu mengaplikasikan teori-teori dalam motivasi. Pertemuan pertama adalah mampu menyebutkan definisi dari motivasi, 2 menyebutkan teori-teori motivasi, 3 mampu menyebutkan masalah pokok dalam motivasi, yang keempat adalah mampu menjelaskan proses bagaimana proses itu memberikan motivasi. Untuk pertemuan ke-8 di sini adalah ujian tengah semester, dan untuk pertemuan ke-9 adalah mahasiswa mampu memahami model asuhan keperawatan atau MAKP. Nah, di sini materi pembelajarannya yaitu yang pertama adalah definisi dari MAKP, yang kedua adalah memahami pilar-pilar dalam MAKP, yang ketiga adalah menjelaskan tujuan dari MAKP, yang keempat adalah mampu mengaplikasikan MAKP. Terus untuk pertemuan ke-10-nya adalah di sini mampu memahami proses model praktik keperawatan profesional atau MPKP. Nah, di sini materi yang akan diajarkan yaitu definisi MPKP, menjelaskan tujuan dari MPKP dan menggunakan metode MPKP di ruangan. 4 adalah mengaplikasikan MPKP di ruangan. Nah, pertemuan 11 dan 12 di sini mahasiswa mampu memahami tentang supervisi dalam keperawatan dan kepemimpinan dalam keperawatan. Ya, di sini nantinya materi yang akan diajarkan atau pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan definisi dari supervisi dalam keperawatan. Yang kedua adalah menjelaskan tujuan dari supervisi rumah sakit. Yang ketiga adalah menjelaskan jenis-jenis supervisi. Yang keempat adalah menjelaskan perbedaan antara supervisi langsung dan supervisi tak langsung. Yang kelima adalah mengaplikasikan supervisi langsung dan tak langsung. Yang keenam adalah menjelaskan definisi dari kepemimpinan. Yang ketujuh adalah menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan di ruang perawatan. Yang kedelapan adalah mengaplikasikan kepemimpinan kepala ruangan. Untuk pertemuan 13 dan 14 dan 15, ya, di sini mahasiswa mampu CPMK-nya adalah mahasiswa mampu manajemen kasus dalam proses pelayanan perawatan. Materi pembelajarannya itu yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya kebutuhan tenaga rumah sakit dengan menggunakan berbagai rumus. Terus mampu menjelaskan fungsi pergerakan dan pelaksanaan dalam manajemen perawatan. 3 mampu menjelaskan manajemen kasus dalam pelayanan keperawatan. Oke, di sini metode yang akan dipakai yang pertama adalah tugas atau presentasi. Yang kedua adalah tugas kelompok yang akan dibagikan tiap-tiap mahasiswa, bagaimana itu misalkan metode MAKP dan MPKP. Terus yang selanjutnya untuk praktik yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama adalah ronde keperawatan, yang kedua adalah timbang terima atau role play. Di sini adalah itu adalah pencapaian dari untuk manajemen keperawatan bagi mahasiswa S1 keperawatan. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari salah satu mata kuliah yaitu mata kuliah manajemen keperawatan. Sairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi hari ini kita lanjutkan materinya. Sebelumnya tim dari manajemen perawatan sudah masuk dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Jadi saya masuk di pertemuan ke-9. Karena kemarin sudah tes. Sekarang kita masuk di pertemuan ke-9 yaitu konsep model asuhan keperawatan profesional
berarti adalah model asuhan keperawatan profesional. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu MHKP? Dari judulnya itu MHKP, mungkin ada yang sudah tahu tentang MHKP. Belum ada? Oke. Jadi MHKP ini sering dipakai di rumah sakit. Tiap-tiap ruangan. Nah, di sini adalah kenapa ada MHKP? Yang pertama itu adalah adanya proses profesionalisme keperawatan dan juga adanya upaya untuk meningkatkan asuhan keperawatan. Dari itu semua maka menghasilkan namanya kepuasan pasien. Perawat itu otomatis pasti menjalankan namanya asuhan keperawatan. Dalam asuhan keperawatan profesional itu ada namanya metode penugasan. Maka kita lihat metode penugasannya bagaimana. Terus dari asuhan keperawatan itu otomatis diberikan ke pasien. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan kepuasan. Itu tujuan dari MHKP. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan dan meningkatkan derajat kesehatan bagi pasien. MHKP adalah model pelayanan untuk memberikan asuhan keperawatan kepada masyarakat secara optimal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke, ada beberapa model dari MHKP. Macam memang tiap-tiap rumah sakit masing-masing berbeda-beda modelnya yang dia pakai. Tergantung dari apa? Tergantung dari kriteria pemilihan seperti ini. Ada yang pertama adalah kualitas asuhan dan kepuasan konsumen bagaimana. Yang kedua adalah jumlah dan kualitas pelaksanaan asuhan. Terus yang ketiga adalah memberikan kepuasan kerja bagi pelaksananya. Yang keempat adalah tingkat ketergantungan. Tingkat ketergantungan ini artinya dalam hal misalkan dia tergantung dari ruangannya. Misalkan ruangan ICU dan ruangan rawat inap pasti akan beda tingkat ketergantungannya. Pernah jalan-jalan ke ruangan ICU? Pernah lihat di ruangan rawat inap? Pasti beda apalagi memberikan pelayanannya. Biasanya itu ya satu perawat satu pasien kalau di ruangan ICU. Kalau di ruang rawat inap biasanya itu adalah 3 pasien, 1 perawat biasanya. Tapi tergantung dari modelnya nanti yang dia pakai masing-masing ruangan di rumah sakit. Terus ada namanya cost efektif. Nah, efektifnya bagaimana? Kalau dia jalankan itu efektif atau tidak? Jangan sampai dia jalankan itu dia tidak efektif. Oke, kita lihat modelnya. Nah, ini ada beberapa model atau jenis MHKP. Yang pertama adalah tes dokter fungsional, tim, modular, primer, tes manajemen, dan masih banyak lagi lain. Tetapi yang 6 ini adalah yang sering dipakai di rumah sakit. Kita lihat satu-satu. Nah, tes metode atau biasa disebut adalah total care. Berpusat pada klien atau pasien. Dimana sih perawat bertanggung jawab untuk melakukan asuhan perawatan satu atau sekelompok pasien pada dinas tertentu. Nah, sini secara konstitusi pasien dilayani oleh perawat yang sama dalam satu teori. Nah, dalam artian begini. Nah, coba lihat itu yang kecil itu kan memang posisi yang tinggi dari pelaksanaan. Nah, sini garis besarnya adalah
dia di ruang ICU biasa dia menggunakan total care atau case method. Satu pasien, satu perawat. Jadi selama kalian dinas, misalkan kalian dinas di si pagi, jadi saya pasien yang kalian layani satu saja sampai kalian selesai dinas. Misalkan yang dinas lagi berikutnya kemana lagi, itu lagi satu saja. Jadi tiap shift satu perawat dia tanggung jawab. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah ini dia. Case method atau total care biasanya itu shiftnya itu adalah 8 jam. Jadi satu perawat itu 8 jam. Kalau kita biasanya kalau di rumah sakit itu dia dinas dari jam berapa biasa kita pakai dari jam 8 sampai jam 2 berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2 hanya 6 jam. Kalau dia pakai dengan metode total care atau case method, otomatis dia selesai nanti jam, kalau masuk jam 8 dia selesai jam berapa? Jam 4. Nah, itu perbedaannya. Tanggung jawabnya itu adalah sangat berat. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah fungsional method. Dia itu adalah orientasinya pada jenis tugas tertentu. Pendekatan ini efisien dalam arti yang pertama adalah semua jenis pekerjaan akan terkelola dan terkontrol. Waktu pekerjaan lebih singkat, seseorang dengan jenis tugas tertentu untuk jangka waktu yang lama akan menjadi sangat terampil dalam tugas tersebut. Nah, dibutuhkan oleh yang bekerja, program jelas, kontrol dan terstruktur. Nah ini dia. Fungsional method itu dia adalah sesuai dengan tupoksi kerja. Misalkan dia sebagai tugasnya sebagai ketua tim. Ketua tim di situ sudah tahu, sudah jelas tugas-tugasnya apa. Ketua tim itu adalah mengarahkan perawat tim atau anggotanya untuk mengontrol atau melayani pasien. Tergantung dari fungsinya masing-masing. Kalau dia jadi kepala ruangan apa nih? Itu untuk fungsional method. Nah, keuntungannya adalah terampil untuk tugas tertentu, mudah memperoleh kekuasaan kerja, kekurangan staf ahli dapat menjadi perawat belajar. Kerugiannya adalah layanan perawatan terpilah-pilah. Yang ini layanan perawatan terpilah-pilah otomatis. Terus proses perawatan sudah dilaksanakan, selesai tugas perawat yang belum melakukan tugas perawatan, perawat hanya melihat tugas sebagai keterampilan semata. Nah, kenapa dia dikatakan perawat hanya melakukan tugas sebagai keterampilan semata? Karena ya itu saja tugasnya dilakukan. Misalkan sebagai karu dan sebagai pemotil atau perawat pelaksana. Yang selanjutnya adalah tim nursing. Tim nursing di sini adalah tenaga keperawatan yang profesional. Makanya rata-rata baru-baru sekarang itu adalah
dan kembangkan hubungan interpersonal. Kemudian adalah prekonferensinya sulit dilakukan pada waktu-waktu sibuk. Kedua perawat belum berpengalaman sehingga perlu dorongan berlatih. Akan tampil dalam tim tidak berhasil. Jadi ini adalah kerugiannya dari tim narsing. Nah, yang selanjutnya adalah modular. Ya, modular di sini adalah perawat profesional dan vokasional bekerjasama untuk merawat kelompok klien dari mulai masuk ruang rawat hingga pulang. Jadi tanggung jawabnya itu adalah total. Nah, ini dia. 2 sampai 3 perawat untuk 8 sampai 12 klien. Ini biasa dipakai juga di rumah sakit. Dia memakai jenis modular. Karena kenapa? Karena ini tentuan kerjanya gabungan tim dan privat. Dalam artian kalau tim juga dia juga menyentuh pasien, dia melayani pasien dan juga bersama-sama dengan perawat. Ini adalah model modular. Nah, terus yang selanjutnya adalah primary nursing. Nah, ini adalah perawatan profesional dibutuhkan 4 sampai 5 klien atau pasien. Bertanggung jawab terhadap kondisi klien, semua kebutuhan, koordinasi dengan tim kesehatan lainnya, bertanggung jawab mulai dari masuk sampai pulang. Ini bisa dilihat